Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Media Vietnam tercengang lihat statistik Jai Itzes, Kapten Timnas Indonesia yang tak tergantikan di lini belakang. Nadeo makin ganas. Statistik dan performa di musim 2024 hingga 2025 buktikan dia masih kiper nomor 1 Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Reaksi media Vietnam terhadap performa Jai Itzes di Timnas Indonesia benar-benar tak main-main. Statistik sang bek tengah berdarah Belanda itu sukses mengejutkan banyak pihak, termasuk media Vietnam yang menyoroti kontribusi besarnya sepanjang perjalanan Timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mengakui, Indonesia punya seorang pemain bertahan yang levelnya tak bisa dipandang remeh, dan bahkan menyebut Itzes sebagai otak pertahanan sekaligus penggerak awal serangan dari lini paling belakang. Jai Itzes memang tampil luar biasa. Sejak babak ketiga kualifikasi dimulai, namanya tak pernah absen dari daftar starting 11. Lebih dari itu, ia bahkan mengenakan ban kapten, sebuah simbol kepercayaan dan kepemimpinan yang tak sembarangan diberikan. Dalam 10 pertandingan yang dilakoni Timnas Indonesia, Itzes mencatatkan waktu bermain penuh, yakni 900 menit tanpa pernah diganti. Catatan ini bukan hanya mencerminkan stamina dan kebugaran, tetapi juga menunjukkan betapa pelatih, baik Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert, menjadikan dirinya sebagai sosok sentral yang tak tergantikan. Media Vietnam menyoroti hal ini secara tajam. Mereka membandingkan Itzes dengan pemain-pemain lain di skuad Garuda, yang sebagian besar mengalami rotasi. Tapi Itzes tetap bertahan di lapangan, selalu dipercaya menjaga tembok pertahanan dan memimpin rekan-rekannya. Lebih hebat lagi, Jai Itzes tak hanya bertahan. Ia menjadi pemain dengan jumlah umpan terbanyak di Timnas Indonesia selama fase ini. Tercatat ada 416 umpan akurat yang berhasil dia lepaskan selama 10 laga. Ini bukan angka sembarangan. Media Vietnam menyebutnya sebagai katalisator utama dalam membangun serangan dari belakang. Artinya, Itzes tidak hanya memutus serangan lawan, tapi juga menjadi jembatan untuk membalikkan permainan, menghubungkan lini belakang dengan lini tengah bahkan sampai depan. Gaya bermain Jai Itzes memang sangat modern. Ia bukan tipe bek tradisional yang hanya menendang bola sejauh mungkin saat terdesak. Sebaliknya, Itzes mampu tenang mengolah bola, membaca situasi, lalu memberikan distribusi yang tepat. Inilah alasan mengapa Patrick Kluivert sangat mengandalkannya. Dalam sistem permainan berbasis penguasaan bola dan transisi cepat, peran Itzes sangat vital. Media Vietnam bahkan menyebutnya sebagai pemain dengan pengaruh ganda, baik secara teknis maupun psikologis. Artinya, kehadiran Itzes tak hanya memperkuat secara taktik, tapi juga memberi efek kepemimpinan yang memotivasi pemain lain. Ini jarang dimiliki oleh pemain bertahan, apalagi yang baru bergabung dengan tim nasional belum terlalu lama. Konsistensi luar biasa Jai Itzes pun terlihat jelas sepanjang kompetisi. Namun, di balik semua pencapaian ini, Jai Itzes tetap menunjukkan sisi rendah hati dan tanggung jawab yang tinggi. Ketika Timnas Indonesia dipermalukan Jepang dengan skor telak 0-6, Itzes tidak lari dari kritik. Ia justru tampil ke depan, menuliskan permintaan maafnya secara terbuka di media sosial. "Saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," tulisnya, dengan nada tulus dan kesadaran penuh sebagai pemimpin di atas lapangan. Langkah Itzes ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk para supporter dan pengamat sepak bola. Media Vietnam pun menggarisbawahi hal ini sebagai sikap kapten sejati yang tak hanya memimpin saat menang, tapi juga bertanggung jawab saat tim kalah. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa Jai Itzes kini telah menjelma menjadi ikon baru pertahanan Indonesia. Melihat semua pencapaiannya, wajar jika fans Indonesia mulai membandingkan Itzes dengan bek-bek legendaris yang pernah dimiliki negeri ini. Namun bedanya, Itzes hadir di era sepak bola modern. Ia membawa nuansa baru, kualitas Eropa, dan kedewasaan luar biasa di usia yang masih produktif. Saat ini, Itzes masih berstatus pemain Venezia di Italia, tapi kontribusinya untuk Timnas Indonesia sudah melebihi ekspektasi. Ia bukan hanya pilar pertahanan, tapi juga jiwa yang menghidupkan semangat kolektif dalam skuad Garuda. Jika terus konsisten, bukan tidak mungkin namanya akan dikenang sebagai salah satu bek terbaik yang pernah mengenakan seragam merah putih.
Dan jika media Vietnam saja sudah mengakui kualitas Jai Itzes dengan penuh rasa kagum, maka ini saatnya publik Indonesia juga memberikan apresiasi yang sama. Jai bukan hanya pemain naturalisasi. Ia adalah pemimpin, penghubung, dan pelindung sejati bagi timnas Indonesia. Nadeo makin ganas. Statistik dan performa di musim 2024 hingga 2025 buktikan dia masih kiper nomor 1 Indonesia. Musim 2024 hingga 2025 menjadi panggung pembuktian bagi Nadeo Argawinata. Kiper berusia 27 tahun ini benar-benar menunjukkan kelasnya bersama Borneo FC Samarinda. Meski Liga 1 semakin kompetitif dengan kehadiran banyak pemain asing dan bintang naturalisasi, Nadeo tetap jadi pilar utama dan menunjukkan bahwa dirinya layak disebut sebagai kiper terbaik Indonesia saat ini. Sepanjang musim, Nadeo mencatatkan 29 penampilan dengan torehan yang tak bisa dianggap remeh, 11 clean sheet alias nirbobol, hanya kebobolan 29 gol, total 2.397 menit bermain, dan 4 kali menghadapi penalti. Catatan ini mempertegas bahwa dia bukan sekadar pelengkap di bawah Mister, tapi pondasi utama dari pertahanan Borneo FC yang berhasil finish di 5 besar klasemen akhir. Performa luar biasa Nadeo terlihat sejak pekan pertama. Dalam laga pembuka kontra PSS Sleman, ia langsung memamerkan refleks cepat dan ketenangan luar biasa. Beberapa kali dia melakukan penyelamatan penting, termasuk satu peluang emas yang bisa saja menyamakan kedudukan. Berkat ketangguhannya, Borneo sukses meraih 3 poin perdana. Penampilan gemilang lainnya terjadi saat menghadapi Persija Jakarta di kandang lawan. Saat itu, Borneo menghadapi tekanan bertubi-tubi dari lini depan Macan Kemayoran. Tapi Nadeo tampil tak gentar. Ia mampu membaca arah umpan silang, memotong bola sebelum sampai ke striker, dan menepis tembakan jarak dekat yang hampir berbuah gol. Pertahanan Borneo saat itu nyaris hanya bertumpu pada naluri dan refleks sang kiper. Namun bukan berarti musim berjalan tanpa celah. Ada beberapa pertandingan di mana gawangnya kebobolan. Tapi justru disinilah mentalitas Nadeo diuji dan terbukti kuat. Ia tidak larut dalam kesalahan. Sebaliknya, dia tetap berdiri tegak, memberikan instruksi vokal kepada lini belakang, dan terus menjaga ritme permainan tim. Sosoknya di lapangan bukan hanya sebagai penjaga gawang, tetapi juga pemimpin yang membangun kepercayaan diri tim dari belakang. Peran vokal Nadeo di lapangan sangat vital, apalagi mengingat Borneo FC kerap mengandalkan pemain-pemain muda di sektor pertahanan. Dalam beberapa laga berat, teriakan-teriakan Nadeo terdengar jelas memberikan arahan, menegaskan posisinya sebagai komando lini belakang. Ini bukan sekadar soal teknik, tapi soal kepribadian dan rasa tanggung jawab terhadap tim. Di luar statistik dan teknis permainan, pernyataan Nadeo sendiri menjadi cerminan kedewasaan dan semangatnya yang tak pernah padam. Kalau dibilang saya puas, tentu belum. Saya ingin pencapaian ini jadi pijakan untuk tampil lebih baik di musim-musim mendatang, ungkapnya dalam wawancara dengan laman resmi Liga Indonesia. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa meskipun tampil luar biasa, Nadeo tak ingin cepat berpuas diri. Ia tahu bahwa posisi di tim nasional selalu terbuka persaingan, dan untuk tetap menjadi pilihan utama, konsistensi adalah kunci. Keinginannya untuk terus berkembang juga disampaikan dalam harapannya ke depan. Ia berkata, tampil lebih baik di segala aspek, membantu tim manapun yang saya bela, dan bisa angkat trofi lagi. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Ia sadar bahwa karir seorang pemain, terlebih kiper, tak bisa hanya berhenti di satu musim baik. Harus terus berkembang, terus haus akan pencapaian. Tak heran jika Nadeo masih terus mendapatkan kepercayaan di timnas Indonesia. Posisi Nadeo tetap kokoh. Bahkan pelatih timnas pun berkali-kali memuji kedewasaan serta pengaruhnya dalam ruang ganti tim. Dengan usianya yang masih berada di puncak karir seorang penjaga gawang, Nadeo diprediksi akan terus menjadi tulang punggung klub maupun tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dan jika melihat tren performanya musim ini, bukan tak mungkin ia akan mencatatkan musim yang lebih hebat lagi tahun depan, atau bahkan membawa Borneo FC meraih gelar yang selama ini diimpikan. Nadeo Argawinata bukan hanya kiper biasa. Ia adalah pemimpin, pelindung, dan inspirasi bagi rekan-rekannya. Musim 2024 hingga 2025 telah membuktikannya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia.
Terima kasih.